Apakah Zylstra ini striker yang kita butuhkan? Nah, dua nama ini emang Mauro Zylstra yang state bahwa dia mau membela Indonesia. Sementara Ole sampai sekarang tuh belum memunculkan statement bahwa dia mau menjadi orang Indonesia. Semakin banyak pemain datang, semakin tertantang juga nih pemain-pemain kita yang tampil di Liga Indonesia untuk bisa step up. Dari dulu kan orang mengatakan bahwa timnas kita stagnan, tidak bisa berprestasi. Kok lagi berprestasi, ada juga yang berisik. Gitu. Kan lucu. Iya. Ini adalah pemain yang sejak saya pertama kali lihat, this is the one. Ini yang harus kita ambil, dapatkan, jaga. Ya. Karena bahkan timnas Belanda pun kalau dia tidak berpikir untuk memperkuat Indonesia, maka dia akan mendapatkan chance di timnas Belanda. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Siserina, Mas Sabto Haryo dan juga Kak Diani. Halo. Apa kabar? Sehat, guys? Baik sekali, Yes. baik sekali. Nah, tema kita hari ini ya guys adalah pemain timnas yang siap dinaturalisasi. Setelah kemarin udah resmi Messi Hilgers sama Aliano Renders, nampaknya kabarnya akan ada Mauro Zylstra nih yang akan bergabung karena katanya dokumennya sudah ada di PSSI. Apakah Zylstra ini striker yang kita butuhkan? Kalau ngelihat sebetulnya kan nama ini mencuat ketika ada dua nama, satu lagi oleh Romney ya. Ya. Dua pemain ini kenapa ramai karena memang dua ini tipikal yang emang kita cari. Ya. Striker yang kita cari, ya selama ini kita tampaknya sulit kan mencari the real number 9 yang betul-betul punya kemampuan yang sama lah dengan pemain-pemain yang lain. Makanya kenapa terus nama-nama striker tuh muncul terus kan di bursa diaspora gitu. Nah, dua nama ini emang Mauro Zylstra yang state bahwa dia mau membela Indonesia. Sementara Ole sampai sekarang tuh belum memunculkan statement bahwa dia mau menjadi orang Indonesia. Sementara kalau saya ngelihat dari apa yang dimauin oleh Sinteyong, kayaknya sebetulnya Sinteyong tuh lebih pengen si Ole. Dari sisi kematangan mungkin dia lebih membutuhkan Ole gitu. Cuman karena statement itu tidak pernah datang dari Ole untuk dia pindah menjadi orang Indonesia, makanya beralih ke Mauro yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa gue pengen jadi pemain Indonesia gitu. Mungkin sebelumnya masih dicoba diukur oleh Sinteyong apakah profil dia memang yang kita cari gitu. Kalau memang dari dulu sudah iya, pasti dari dulu sudah diproses gitu. Tapi kan sekarang akhirnya baru diproses. Karena kan untuk in order kita bisa pemain menjadi orang Indonesia kan harus pemainnya mau, Sinteyongnya juga mau. Emang harus dua itu betul-betul satu kata gitu. Ini pemain mau pindah dan Sinteyong memang butuh dia dalam tim. Sampai seorang akhirnya diproses, artinya dua itu sudah mencukupi. Ya, paperwork-nya pasti akan menyusul, pasti akan dikebut oleh PSSI dan juga DPR oleh pemerintah, sehingga pemain-pemain yang kita cari emang datang gitu. Jadi kalau dia sudah mengatakan mau, dan emang profilingnya yang akhirnya Sinteyong melihat bahwa dia adalah pemain yang emang kita cari, ya ini akan lebih melengkapi skuad kita. Nah, Kadi, menurut Kadi ini sesuai nggak dengan striker yang selama ini dicari-cari oleh Coach STY? Iya, Zylstra dan juga Ole Romney punya profil tadi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam diri seorang striker yang merupakan versi Sinteyong. Dan mungkin bagi Pak Arya dan juga Pak Erik, justru untuk mendapatkan Ole Romney juga sangat-sangat menantang. Mereka akan berbicara lagi tentunya sangat panjang ini masih prosesnya karena dari level grade tentunya dia masuk B+ bahkan menuju ke A gitu kan dengan potensi yang dimiliki dan juga kemampuannya dan bagaimana dia bisa melakukan link up juga. Tapi Zylstra juga punya traits yang hampir sama. Dia fighter yang bisa berduel menuju ke lapangan tengah bahkan di ruang-ruang sempit dia bisa bergerak dan kombinasi dengan para pemain flank juga begitu hidup. Jadi memang ini adalah tipikal pemain-pemain yang disukai oleh Sinteyong, worker yang tidak hanya kembali sentralisasi pergerakannya dan juga mau berkorban untuk tim dan bisa menjadi trigger utama pressure. Ini yang juga menjadi traits yang lengkap dalam diri dua pemain ini. Jadi tentunya kedua pemain ini akan terus diincar. Zylstra mungkin akan menjadi pemain yang lebih cepat bergabung dan menjadi adisi yang juga luar biasa karena itu tadi ya dibutuhkan lagi variasi pemain-pemain yang lebih banyak lagi untuk bisa memperkaya kolam yang bisa dipilih oleh Sinteyong untuk bisa mempertajam dan memperkuat lini serang. Nah, Zylstra ini kan salah satu sosok goal getter ya. Mungkin kita belum banyak punya goal getter di timnas kita. Umurnya sekarang masih muda banget, 19 tahun. Ya. Kalau proses naturalisasinya cepat, berarti dia kemungkinan bisa join di Piala Asia U20 nanti ya. Karena kan dia masih umur 19 tahun dan soon akan menjadi 20 tahun. Apakah dia akan bergabung di U20 dulu atau kalau kita melihat urgensinya justru langsung masuk ke timnas senior?
Kalau dari profiling sih memang lebih cocok ke timnas senior karena memang yang ingin dia adalah Sintayong dan kita memang butuh sosok striker di situ. Yang sempat disebut oleh Coach Indra kan mostly pemain belakang ya. Satunya memang si Mauresmo, tapi sempat kita singgung bahwa kayaknya dia sulit untuk pindah ke warganegaraan. Tapi kalau yang 3 kan memang posisi back. Jadi posisi depan kayaknya bukan menjadi urgensi untuk diambil oleh Coach Indra Safri gitu. Sementara yang dibutuhkan tampaknya untuk ke timnas senior gitu. Dan dia sebetulnya masuk ke profil itu. Cuman kan nggak tahu nanti Sintayong berbicara dengan Indra Safri, nanti apakah dimainin dulu di Piala Asia, apakah dia available juga untuk tampil di bulan Februari, kan kita belum tahu. Tapi kalau memang available dan dia bisa dimainkan di Piala Asia, ya akan semakin bagus lagi. Tadi Adi bilang soal kolam kan memang semakin banyak pemain bagus dalam sebuah pon atau sebuah kolam itu kan semakin enak pelatih untuk mengambil kan tanpa bisa menurunkan kualitas tim secara utuh. Dan juga kompetisinya dalam setiap posisi tentunya harapannya bagi Coach Indra Safri, bagi Coach Nova, Sinteyong, satu posisi 3 pemain yang menjadi yang ideal gitu kan. Dan ada kompetisi yang akan membuat para pemain terpancing lagi untuk bisa termotivasi tampil baik gitu kan. Ini yang menjadi keadaan yang sebenarnya sangat positif. Oleh karenanya tadi Martin Paes masuk juga kan bagi Hernando Ari bukan masalah, dia bisa banyak belajar, bisa step up juga untuk bisa berada di level penampilan dari Martin Paes. Berarti emang seperti Mas Sabto selalu bilang ya, memperluas pilihan di kolam pemain yang ada. Memperluas dan mempertajam rivalitas di dalam posisi masing-masing. Positif ya tapi. Positif dan impact yang diberikan ternyata buat pemain kita worse gitu. Rizky Ridho tampil luar biasa setelah main bareng sama Jaitse, Nuri Ahmad segala macam. Witan yang sempat turun, naik lagi performance ya setelah ada persaingan dengan pemain-pemain yang baru datang. Jadi semakin banyak pemain datang, semakin tertantang juga nih pemain-pemain kita yang tampil di Liga Indonesia untuk bisa step up. Dan saya selalu bilang kan, tadi Adi juga sempat singgung, Sintayong tuh pelatih yang fair. Kalau lo memang penampilan lo bagus, oke, lo gue panggil ke tim. Lo bisa bertanggung jawab kan nggak pemanggilan gue dengan tampil bagus? Kalau bisa, lo pasti dipakai. Iya, dan ini mungkin ada konsep yang salah mungkin di masyarakat, bagaimana beberapa beranggapan kalau ada pemain-pemain yang dinaturalisasi atau diaspora yang masuk justru menghentikan chance bagi para pemain yang ada di liga domestik, di development mereka seperti apa. Salah ya. Justru nggak seperti itu. Ini kan sebagai sebuah medan yang terbuka, kompetisinya bahkan sama seperti bisnis gitu kan. Di ekonomi juga ini adalah persaingan terbuka, sama dengan sebuah tim. Dan apalagi sekarang di-run oleh bisnismen hebat di timnas kita gitu kan. Jadi mereka tahu dari segi bisnis seperti apa dan dari segi pembangunan tim juga seperti apa, dan outcome-nya sekarang results bisnis selalu optimal dan terus saja ada progres. Tentunya dalam keadaan seperti ini mesin yang terus tidak bisa dihentikan untuk saat ini. Dan pasti hal-hal itu dilakukan memang justru untuk mengimprove performa timnas karena kan kita. dari dulu kan orang mengatakan bahwa timnas kita stagnan, tidak bisa berprestasi. Kok lagi berprestasi, ada juga yang berisik. Kan lucu kan? Iya. Iya, dan tertawa terus. Sekarang sangat lucu. Selalu. Bukannya berisi, tapi berisik. Harusnya kan berisi. Iya, harusnya berisi ya. Jadi jangan cuma sekedar berisik aja ya. Kita harus selalu dukung apapun keputusan PSSI karena pasti itu yang terbaik ya nggak? Untuk timnas kita. Oke, nah kita udah lihat bagaimana Mas Hilgers dan juga Leno Rangers sudah resmi dan nanti akan join. Coach Sis sudah mengkonfirmasi mereka akan join saat menghadapi Bahrain dan China. Gimana tanggapan Kak Adi dan Mas Sato melihat 2 amunisi terbaru di timnas kita untuk laga Bahrain dan China nanti? Looking forward banget sih. Waktu Martin Paes akhirnya di H-1 bisa bergabung kan, wow, kita akhirnya yang tadinya kita khawatir dia cuma bisa tampil pas Australia, tapi ternyata bisa tampil pas lawan Arab Saudi. Dan lihat impact apa yang bisa dia berikan langsung di pertandingan itu gitu. Begitu banyak saves-nya yang betul-betul super save jatuhnya ya, termasuk penalti. One on one dia maju, positioningnya, bola-bola atas ngambilnya, commanding defender juga sebagai seorang pemain paling belakang, itu kan langsung memberikan impact. Nah, Mes, kita tahu musim kemarin luar biasa memang penampilannya. Dan kenapa saya nantikan? Karena one of the player yang tampil di level pertama dari liganya masing-masing. Itu kan yang selama ini kita tampilkan di level kedua, di level pertama tapi nggak pernah main. Tapi ini di level pertama dan menjadi pemain reguler yang tak tergantikan di tim itu. Bayangkan kalau dia memang menjadi personil tim kita langsung dari sekarang. Jadi looking forward kalau mereka betul-betul bisa tampil. Karena paperwork kan setelah WNI, pertukaran federasi, itu kan stepnya seperti itu. Kalau memang berjalan dan dia bisa tampil, ya semakin keren lagi sih. Mau entah Ridho yang tampil, mau entah Justin Hubner yang tampil, mau dia, yang penting kan dia ada dalam satu kolam yang pemain terbaiknya diambil
akan outputnya juga penampilan Seperti yang kayak terbaik. kita selalu bilang ya Mas Sabto ya. Dan Liliana juga banyak posisi yang dia tawarkan kan, multi position kan memang kesukaan Sintayong ya. Iya. Nathan Chuan kayak gitu, Hubner kayak gitu. Dia bisa main di posisi apa aja gitu. Jadi addition ketika mungkin di kirinya bermasalah, dia bisa ditaruh di kiri. Di kanannya butuh sokongan, dia bisa masuk dari sisi kanan. Jadi semakin lengkap sih squad kita. Pak Adi melihat gimana? Ini blue chip ya. Ini adalah pemain yang sejak saya pertama kali lihat, this is the one. Ini yang Oke. harus kita ambil, dapatkan, jaga. Ya. Karena bahkan timnas Belanda pun kalau dia tidak berpikir untuk memperkuat Indonesia, maka dia akan mendapatkan chance di timnas Belanda. Itu menurut pribadi saya gitu. Dan Van Persie ngomong gitu juga. Dan Van Persie juga Iya. sama karena dari yang kita lihat dari penampilannya konsisten dan keberanian dia untuk terlibat ke midfield ketika dia step into midfield juga memberikan satu lagi warna berbeda dan intensity dari penampilannya one on one-nya luar biasa. Bruno Fernandes, Marcus Rashford menjadi bukti dan di FC Twente tidak tergantikan baik dia bermain di kanan atau centrally di back three itu dia sangat nyaman dan kalau dia sudah nanti masuk ke squad kita bahkan rate dari timnas kita di backline ini bisa top 5 di Asia. Ada Hubner, ada Jay Itzes, dan ada juga Mitch Hilgers. Tiga pemain ini bermain di kompetisi Eropa. Oke, Hubner masih di tim junior dari Wolverhampton, tapi Itzes week out Serie A. Kemudian ini ada di Eredivisie. Saudi Arabia tidak punya itu. Saudi Arabia semua pemainnya domestically. Jadi itu membuat mereka sekarang justru sedang dalam kondisi penurunan. Tapi kita punya pemain yang week in week out di kompetisi tertinggi dengan selalu tampil baik juga pilihan utama. Dan itu tadi ya, secara defending mereka akan benar-benar mengupgrade dan membuat kita solid di laga-laga away. Tidak mudah untuk bisa bertandang ke Bahrain, tidak mudah untuk bisa bertandang ke Tiongkok dengan segala dark arts mereka. Dan kita akan lihat nanti bagaimana outcome-nya. Harapannya adalah bisa mendapatkan setidaknya 4 poin dari 2 laga tersebut. Dan dengan adanya Mace, dengan adanya Reinders akan membuat kita semakin ditakuti. Yes, dan berarti emang ini 2 amunisi yang sangat kita butuhkan. Iya, dan yang akan Reinders kan bisa memperkuat bermain di 10, bisa bermain di 11. Bisa juga menjadi pemain yang lebih hidup di zona pertahanan juga. Dan ketika build up, kita butuh pemain yang bisa membangun serangan dari posisi wingback yang seperti kebiasaannya Sintayong. Jadi memang baik Reinders pun juga dengan Mitchell Hers akan menjadi opsi yang begitu mahal bagi squad kita. Nah, Kak Adi dan Mas Sabto ini ada cocokologi. Sekali-sekali kita bahas cocokologi ya di sini ya. Di kita ada cocokologi dari netizen bahwa seharusnya tadinya sumpah WNI mereka, Mitch Hilgers dan juga Eleanor Reinders tuh harusnya di Belanda, tapi dipindahin ke Belgia yang dimana saat ini Pak Arya Sinulinga tuh dan PSSI lagi ada di Belgia juga. Apakah kedatangan mereka ke Belgia ini untuk juga bisa bernegosiasi sama Jairo? Riedewald ya? Ridwan. Ya Jairo pemain yang ya mungkin bisa jadi salah satu yang berbeda sendiri ya quality-nya dibandingkan yang ada di squad kita. Bisa jadi box to box midfielder, bisa jadi pemain yang penghubung dari tengah ke depan sebagai seorang pemain atau gelandang bertahan pun dia bisa. Execute-nya semua permainannya juga oke gitu. Dan ya di level tertinggi dia juga beberapa kali bermain gitu kan, Crystal Palace kemarin dan akhirnya sekarang sampai di Royal Antwerp ya. Dan ya kalau sampai dia mau dan bergabung balik lagi, semakin banyak lagi ya pemain-pemain amunisi kita terbaik. Tapi kan nggak tahu apakah betul karena emang ingin ada perbincangan dengan Jairo, tapi ya paling nggak entah itu di Belanda, entah itu di Belgia, entah itu di Luxembourg ya pasti kan dekat-dekat semua kan. Dan dubesnya biasanya ya ada di situ gitu. Jadi mau dimanapun sumpah itu dilakukan dan kebetulan memang mereka tidak bisa datang ke Indonesia. Yang penting kan bukan sumpahnya, ketika datang ke Indonesianya untuk melepas kewarganegaraan itu. Makanya kan mereka sempat kesini kan, Mes dan juga Eliano datang karena memang harus melepas kewarganegaraannya itu adalah di kedutaan Belanda di negara di mana dia akan melepas itu. Makanya kemarin mereka kan sempat kesini untuk melepas itu. Tapi untuk sumpahnya dimanapun bisa dilakukan gitu. Dan karena mereka sibuk bermain di sana day to day, makanya akhirnya dibawa ke sana. Mau di Belanda, mau di Belgia, karena dekat sekali kan, lokasinya sebetulnya nggak masalah sih. Dan ini cuma cocokologi aja sebenarnya, cocokologi netizen. Tapi kalau menurut Kadi sendiri, apa yang atribut yang bisa ditawarkan sama Riedewald ini? Experience dan menjadi cover yang ideal bagi Marcelo Ferdinand, Tom Haye, ataupun juga kalau Nathan bermain di area gelandang, karena dia bisa tampil deep sebagai double six juga sangat baik. Ketika dia tampil ke 8 juga oke. Range passingnya ini yang istimewa dari Jairo Riedewald.
dan juga defensively off the ball dia juga sangat baik ya, dan punya timing yang tepat, bisa membaca juga bagaimana build up dari lawan. Jadi memang dengan dia tampil di Ajax, kemudian di Crystal Palace, dan kali ini di Antwerp, tentunya ini pemain yang punya pedigree, punya kaliber yang lagi-lagi akan menaikkan level penampilan dari pasukan Garuda. Dan saya pikir kalau sudah ada Pak Arya, tentunya untuk berbicara lebih lanjut dengan Jairo Riedewald juga dengan keluarganya, makanya mungkin akan lebih baik di Belgia untuk berbicara langsung dan datang ke rumah dengan approach kekeluargaan yang menjadi khas juga ini sepertinya. Yes. Dan selalu outcome-nya positif gitu. Harapannya ada berita baik yang dibawa ketika pulang. Dan kalau berbicara tentang bagaimana proses semua terjadi di Belgia, mungkin yang tercepat, yang terbaik, dan yang paling efisien. Dan ini yang membuat tentunya Michiel Hers dan juga Reinders bisa tampil nanti di laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Dan sebenarnya dengan adanya cocokologi dari netizen ini kan berarti netizen kita sebenarnya berharap bahwa Riedewald tuh bisa karena yang bergabung di di approach timnas adalah kita. Jairo Riedewald yang lagi tadi akan menjadi pemain yang sangat dicari oleh Sintayong, karena kita melihat dalam beberapa laga kalau Tom Haaye tidak dalam peak performance, ada cedera, dia tidak bisa tampil 90 menit, maka akan ada sedikit kendala dari balance penampilan dari kita pasukan Garuda dan gitu. creativity. Iya, dan Jairo bisa melakukan itu, dan dia bisa mendikte pertandingan dari area yang lebih dalam menuju zona pertahanan. Jadi ini adalah pemain yang begitu efektif kalau dia tampil, terutama di laga-laga away, karena akan ada variasi. Kita tidak bisa selalu build up dari pertahanan untuk laga-laga away kan. Nah, Kak Adi sama Mas Sabto, kita kembali lagi ke Zylstra ya, yang katanya menurut apa yang dia katakan di media Belanda, dia tertarik untuk join timnas kita karena memang kita nantinya akan bisa masuk Piala Dunia. Tapi dia nggak bilangnya anytime soon, dia bilang 10 tahun lagi. Nah, gimana, setuju nggak? Apakah kita baru bisa masuk Piala Dunia 10 tahun lagi? Sebagai pemain yang besar di luar, pastikan dia percaya sebuah proses itu tidak sulit untuk memang instan. Memang sebuah proses ketika lo build something dari grassroots menuju ke atas sampai ke betul-betul level tertinggi, itu kan prosesnya biasanya sudah berjalan. Negara-negara mapan ya idealnya akan seperti itu. Kita bicara semua negara Eropa ya pasti itulah. Kalau melihat pemain ini, lo pasti dari U17-nya nih, pasti dari level terbawah sampai dia menuju ke senior. Itu kan idealnya seperti itu. Tapi kan kita melewati something yang di luar ideal, di luar sebuah di luar nalar ya sebetulnya ya kalau kita bicara kan, kok bisa sebuah tim ini bisa terbentuk dengan begitu dan works dengan timnas kita. Dan PSSI kan melihat peluang penambahan kuota dari Asia membuat chance kita lebih besar untuk bisa masuk ke situ. Kenapa tidak kita coba kita push di situ dengan segala macam amunisi yang kita punya, dengan segala macam aturan yang ditawarkan oleh FIFA untuk bisa mendapatkan pemain-pemain ini, dan itu tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi FIFA, dan itu bisa dibentuk gitu. Dan setelah tim ini dibentuk, ternyata works dengan timnas kita. Banyak mungkin negara yang melakukan hal yang sama tapi nggak works dengan negara mereka. Tapi ini works dengan kita bisa terus melakukan step ke atas. Round 3 menjadi salah satu puncak dari penampilan kita. Sebelum ini kita belum bisa sampai ke level itu, dan semakin besarnya kesempatan itu, makanya kenapa dipush sama PSSI. Nah, mungkin dia melihatnya sebagai pemain yang biasa di Eropa. Jadi dia lihat, oh Indonesia is building something nih for the future. Kita akan menjadi negara yang besar sepak bola ke depannya gitu. Cuman kan kalau udah kadung kita udah sampai di sini, dan ada kesempatan itu, dan kemarin 2 pertandingan pertama berjalan di luar ekspektasi dan menjanjikan, ya sebetulnya untuk lolos masih too good to be true. Tapi kan kenapa nggak bermimpi kita, dan kita pelan-pelan menuju step ke sana sih. Seperti Mas Sabto selalu bilang, kita harus set ekspektasi juga Iya. Ya, ekspektasi harus bisa kita jaga terus, tapi tentunya di realm atau dimensi mimpi ini yang juga sangat cerdik di-manage oleh PSSI dan juga oleh squad. Bagaimana ada juga sinergi yang luar biasa. Kita belum pernah melihat sinergi di tribun, coaching staff, pemain, dan juga federasi yang sama gitu untuk hal yang positif dengan outcome results. Dan ini keadaan yang harus terus dijaga, harus kita bisa kawal hingga nanti outcome-nya lolos atau tidak, itu menjadi cerita yang berbeda gitu. Dan kalau kita melihat program dari Pak Erik dan juga PSSI, ini semuanya adalah overachievement dalam waktu yang sangat singkat, dan makanya Zylstra mengatakan sangat masuk akal, common sense kalau di 10 tahun lagi.
30 mungkin juga bisa terjadi. Itu menjadi satu target yang paling realistis. Kalau di Kanada, Meksiko, dan USA tentunya akan menjadi keajaiban kalau kita lolos. Tapi itu sebuah bonus yang terus bisa, terus mungkin karena dengan tadi ya ada perubahan dari sistem kompetisi, adanya tambahan-tambahan tim, dan juga jumlah pertandingan lebih banyak menguntungkan bagi tim-tim seperti Indonesia yang dulu chance-nya sangat slim. Kali ini bahkan potensinya kita bisa round 4, kemudian juga nanti beradu lagi dengan kontestan playoff yang mungkin dari South America. Itu menjadi satu keadaan yang harus bisa kita nikmati. Dan ketika overachievement ini ada, tentunya kita sebagai pendukung selalu bahagia, selalu positif gitu kan. Karena ini adalah hal yang kita belum pernah rasakan di round ketiga. Dan dengan penampilan tim yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sangat mudah untuk memuaskan warga Indonesia. Tampil dengan brand sepak bola tertentu, positif, ekspansif, berani menekan. Sekarang kita lihat, first 10-15 minutes, Indonesia selalu dalam intensitas tinggi, coba menekan, dan coba menciptakan gol. Ini nggak pernah terjadi, bahkan tim terbaik. Bahkan Australia aja kita ituin kan. Iya, dan kemarin juga kita bisa membalas disrespect dari Australia di Suncorp dengan menampilkan pemain 3 digit. Dengan kita tahan imbang, mereka juga kembali di Gelora Bung Karno juga memuaskan beberapa dahaga dari penonton yang sudah lama mendukung timnas gitu kan. Dan semuanya sangat positif, Zylstra sangat masuk akal berkomentar seperti itu. Kalau nanti sudah 2030, kemudian 2036, maka konsepnya berbeda. Dengan hal positif yang didapat dan hasil yang sekarang luar biasa, tentunya ada ekspektasi, ada pressure yang berbeda untuk tim yang dibentuk untuk qualifiers 2026 dan 30. Jadi sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Zylstra. Jadi sebenarnya yang dia katakan itu bukan negatif Bukan ya, negatif. justru realistis sebenarnya. Betul. Dan dia bisa menjadi bagian dari tim yang akan bertanggung jawab dengan results di kualifikasi. Apalagi kalau dia Menuju tetap ada di proses itu betul, ya. 2030 dan juga 34. Dan kita akan lihat bagaimana nanti 2 amunisi tambahan. Atau mungkin nanti ada satu lagi amunisi tambahannya di laga saat menghadapi Bahrain dan juga China nanti ya. Mas Sato, terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Adi, terima Sama-sama. kasih. Thank you. Taman Nalar, menurut kalian gimana? Jangan lupa kasih komentar-komentar dan pendapat kalian, karena kita pasti baca kan, Mas? Pasti. Kita baca kan, Kak Adi? Pasti. Aku belum tentu. Oh, nggak main sosmed. Oh iya. Ya udah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Sesterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Adi Hani pamit undur diri. Bye.